Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggalmu yang dipaku di kayu salib telah memilih Santa Perawan Maria, bundanya, untuk menjadi bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya, gerejamu semakin berbuah limpah dari hari ke hari dan bersukacita dalam kekudusan anak-anaknya, serta mampu merangkul seluruh keluarga umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan saat itu juga murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya kepada Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja.
kita diajak memandang satu peristiwa yang sangat mengharukan. Maria berdiri di kaki salib Yesus. Di saat para murid lain lari karena ketakutan, Maria tetap berdiri. Ia tidak berteriak, tidak memberontak, tidak juga putus asa. Ia setia dalam diam, dalam duka, dalam iman. Di tengah penderitaan itu, Yesus melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Pada saat itu, Maria bukan hanya menjadi ibu bagi Yesus, tetapi juga menjadi ibu bagi kita semua, ibu bagi gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di kaki salib kita melihat dua hal besar, penderitaan dan kasih. Maria berdiri di sana bukan sebagai penonton, tetapi sebagai seorang ibu yang hatinya tertusuk. Ia menyaksikan putranya menderita dan wafat, namun ia tetap setia. Kesetiaan Maria bukan kesetiaan yang mudah. Ia tidak mengerti sepenuhnya rencana Allah, tetapi ia tetap percaya. Seringkali dalam hidup kita juga berdiri di kaki salib kita masing-masing. Saat menghadapi sakit, kehilangan orang yang kita cintai, masalah keluarga, atau beban hidup yang terasa berat. Dalam situasi seperti itu, kita mudah bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Tetapi Maria mengajarkan kita tetap berdiri, tetap percaya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Dari salib Yesus memberikan Maria kepada kita sebagai ibunya. Ini bukan sekedar simbol, tetapi sebuah anugerah. Sebagai ibu, Maria mendampingi kita dalam perjalanan iman, menguatkan kita dalam penderitaan, dan menuntun kita kepada putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Injil mencatat bahwa lambung Yesus ditusuk dan keluar darah serta air. Ini melambangkan lahirnya gereja melalui pengorbanan Kristus. Dan Maria ada di sana, hadir pada saat gereja dilahirkan. Itulah sebabnya Maria disebut sebagai Bunda Gereja. Artinya, gereja bukan hanya sebuah organisasi, tetapi sebuah keluarga, dan Maria adalah ibu yang mempersatukan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita diajak untuk pertama belajar setia seperti Maria. Yang kedua, menerima Maria sebagai ibu rohani kita. Yang ketiga, menjadi gereja yang hidup. Dan yang keempat, mari kita hadir bagi mereka yang menderita. Di kaki salib kita menemukan kasih yang paling murni, kasih yang rela berkorban. Dan di sana pula kita menerima seorang ibu yang setia mendampingi kita, Maria, Bunda Gereja. Semoga dalam setiap salib hidup kita tidak lari, tetap belajar berdiri bersama Bunda Maria. Percaya bahwa di balik penderitaan, Tuhan sedang menghadirkan kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan di kayu salib. Terima kasih karena Engkau memberikan Bunda Maria kepada kami sebagai ibu kami. Bimbinglah kami agar kami setia dalam iman, kuat dalam penderitaan, dan penuh kasih dalam hidup kami. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami.
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.